Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan baik dan sehat ya. Tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi rahmat, ridho, serta perlindungannya. Baiklah teman-teman, insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mengenal air suci dan mensucikan. Air mutlak atau air suci dan mensucikan. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air yang bersih, suci, dan mensucikan, yaitu air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi, yang tidak terkena najis dan belum dipakai untuk bersuci. Dan air tersebut dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama adalah air hujan. Air hujan yang turun dari langit, hukumnya adalah suci. Bisa digunakan untuk berwudu, mandi, atau membersihkan najis dari suatu benda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Yang artinya, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Quran Surah Al-Anfal ayat 11. Yang kedua, air sumur atau mata air. Mata air dan air sungai adalah air yang suci dan mensucikan. Sebab air itu keluar dari tanah yang telah melakukan pensucian. Kita bisa memanfaatkan air-air itu untuk wudhu, mandi, atau mensucikan diri, pakaian, dan barang dari najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Potongan ayat dari Quran Surah Az-Zumar ayat 21. Ketiga, air sungai. Sedangkan air sungai itu pada dasarnya suci, karena dianggap sama karakternya dengan air sumur atau mata air. Sejak dahulu, umat Islam terbiasa mandi, wudhu, atau membersihkan najis, termasuk beristinja dengan air sungai. Namun, seiring dengan terjadinya perusakan lingkungan yang tidak terbendung lagi, terutama di kota-kota besar, air sungai itu tercemar berat dengan limbah beracun yang meski secara hukum barangkali tidak mengandung najis, namun air yang tercemar dengan logam berat itu sangat membahayakan bagi kesehatan. 4. Embun. Embun juga bagian dari air yang turun dari langit. Meski bukan bentuk air hujan yang turun deras, embun lebih tetes-tetesan air yang akan terlihat banyak di hamparan dedaunan pada pagi hari. Maka, tetes embun yang ada pada barang yang suci dapat digunakan untuk mensucikan, baik untuk berwudu, mandi, atau menghilangkan najis. Kelima, salju. Salju sebenarnya hampir sama dengan hujan,
yaitu sama-sama air yang turun dari langit. Hanya saja kondisi suhu udara yang datang menjadi butir-butir salju. Hukumnya tentu saja sama dengan hukum air hujan, karena melalui proses yang mirip dengan hujan, namun dalam kondisi yang berbeda. Seorang muslim bisa menggunakan salju yang turun dari langit atau salju yang sudah ada di tanah sebagai media untuk bersuci, baik wudhu, mandi, atau lainnya. Yang keenam, air laut. Meskipun rasa air laut itu asin karena kandungan garamnya yang tinggi, namun hukumnya sama dengan air hujan, air embun, ataupun salju. Hadis Rasulullah berbunyi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seorang bertanya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan untuk berwudu, pastilah kami kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 83, At-Tirmizi nomor 79, Ibnu Majah nomor 386, An-Nasa'i nomor 59, Malik bab 1 nomor 22. Dan yang ketujuh adalah air danau. Danau adalah sejumlah air tawar atau asin yang tertampung di dalam suatu tempat yang cukup luas, yang dapat terjadi karena aliran sungai atau karena adanya mata air. Oleh sebab itu, air danau juga bisa digunakan menjadi media untuk bersuci seperti mandi, berwudu, istinja, dan lainnya. Dengan ketujuh macam air di atas, bersuci yang dilakukan sah menurut hukum fikih. Dalam beberapa kitab fikih klasik, ketujuh macam air tersebut dihimpun dengan ungkapan "Ma nazzala minas sama'i wa nabi'a minal ardi", yang maksudnya air yang boleh digunakan untuk bersuci ialah air yang turun dari langit dan memancar atau bersumber dari bumi. Ketujuh macam air itu disebut sebagai air mutlak selama masih pada sifat asli penciptaannya. Bila sifat asli penciptaannya berubah, maka ia tak lagi disebut air mutlak dan hukum penggunaannya pun berubah. Secara ringkas, air mutlak adalah air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi dengan sifat asli penciptaannya dan tidak bercampur oleh suatu apapun yang sampai merubah warna, bau, dan rasanya. Baiklah teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan dari Pak Syaif di pembelajaran kita hari ini tentang mengenal air suci dan mensucikan. Teman-teman masih boleh mencari penjelasan serta keterangan yang lain dari apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Tentunya tetap beracuan kepada Al-Quran dan hadis. Cukup sekian dari Pak Syaif, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.